Bagus Burham yang lebih terkenal disebut Raden Ngabei Ronggowarsito hidup pada tahun 1802 hingga 1873. Lahir di nagari Surakarta Hadiningrat atau sekarang kota Surakarta. Dengan latar belakang keluarga pujangga, kakek buyutnya bernama Bagus Banjar yang bergelar Yosodipuro I, kakeknya bernama Sastra Negara bergelar Yosodipuro II yang juga disebut sebagai Ronggowarsito I. Ayahnya bernama Pujang Swara, disebut juga Ronggowarsito II. Bagus Burham mengenyam pendidikan di dalam Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo, di bawah bimbingan Kiai Hasan Besari. Bahkan sempat menjadi orang kepercayaan Kiai Hasan Besari karena kecerdasan serta kepiawaiannya. Hal ini terjadi setelah peristiwa kenakalan Bagus Burham yang berakhir pada momentum tertentu dan proses kontemplasi. Ronggowarsito hidup pada masa pemerintahan Pakubuwono keempat sampai dengan masa pemerintahan Pakubuwono ke-9. Sejarah kisah Ronggowarsito memiliki nilai-nilai dramatik dan muatan-muatan ideologi yang diinginkan manusia dan seharusnya dimiliki manusia ideal dari zaman sebelum dan sesudah kehidupannya. Dia termasuk anak yang bandel, maka pada saat itu oleh Kiai Imam Besari yang menjadi pimpinan pondok pesantren di Ponorogo itu diusir dan akhirnya harus keluar dari pondok pesantren. Nah, ketika itu akhirnya dia mulai sadar dan akhirnya ditarik kembali boleh ikut ngaji di pondok pesantren Gebang Tinatar di Tegal Sari Ponorogo dan sampai menamatkan pendidikannya. Pada tanggal 28 Oktober 1819, Bagus Burham ini dipanggil sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sinuwun Pakubuwono yang keempat, itu diangkat sebagai abdi dalem Carik Kepatihan dengan sebutan Raden Ronggo Pujangganom. Ya, jadi masih belajar untuk menulis. Cerita Ronggowarsito yang beredar sekarang dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi 1. Ronggowarsito berdasar cerita dan keyakinan masyarakat, merupakan tokoh yang direkonstruksi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga berkembang menjadi kisah babat dan cerita turun-temurun yang disampaikan dari mulut ke mulut, serta diyakini kemudian disepakati bersama oleh masyarakat dan atau golongan tertentu. Kembali pada kehidupan Ronggowarsito di pesantren, sampai akhirnya Ronggowarsito memiliki kemampuan di atas rata-rata santri yang lain, hingga Ronggowarsito meninggalkan pesantren, kemudian kembali kepada Keraton Surakarta, berguru tentang politik, tentang kanuragan pada Panembahan Buminoto, yang dimana itu adalah waktu itu adalah adik dari Pakubuwono yang kelima. Sampai pada masa remajanya berlalu, ketika dia berumur 22 tahun, pecahlah Perang Jawa. Perang yang terjadi antara Pangeran Diponegoro dan dengan Belanda.
Ronggowarsito sebagai sejarah. Data yang menyebutkan tentang profesi dan jabatan Raden Ngabei Ronggowarsito sebagai abdi dalam Keraton Surakarta dengan latar belakang sosial masyarakat yang hidup pada masa penjajahan Belanda beralih ke tangan Inggris di tahun 1811 hingga 1816 dan kemudian kembali ke tangan Belanda pada tahun 1816. Raden Ngabei Ronggowarsito bisa dikatakan sebagai seorang pujangga yang produktif, penulis keraton di antara pujangga-pujangga mulai zaman katakanlah Pajang, Mataram. Di sana ada pujangga Ki Padmanagara, lalu setelah keraton itu pindah ke Surakarta, ada pujangga Raden Ngabei Yasadipura I, Raden Ngabei Yasadipura II, sampai dengan Raden Ngabei Ronggowarsito ini bisa dikatakan beliau paling produktif. Baik itu menulis karya asli ataupun karya saduran dari karya sastra lama yang digubah kembali dalam bahasa Jawa baru, dalam bentuk baru yang dulunya itu kakawin menjadi mocopat ataupun yang dulunya itu kakawin menjadi bahasa prosa. Nah, karyanya itu sampai meninggal itu tidak kurang dari 60 judul karya sastra. Di antaranya yang bisa dikatakan karya yang spektakuler itu adalah misalkan Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Pustaka Raja Madya, lalu ada Serat Cempuret, ada Serat Jayeng Boyo. Lalu yang paling bisa dikatakan terkenal itu adalah Serat Kolotida, lalu menjelang masa usia tua menuju pada ya detik-detik kematiannya itu menulis surat yang bisa dikatakan sebagai jongko yang luar biasa, yakni mulai dari yang namanya Serat Joko Lodang, lalu dilanjutkan Serat Sabdotomo, dan yang terakhir tinggal kurang 8 hari tepatnya menjelang kematiannya itu masih sempat menulis serat yang namanya Serat Sabdojati. Kakek Ronggowarsito atau Yasadipura II atau Sastra Negara dan kedua anaknya yaitu Ayah Ronggowarsito atau Mas Pajang Swara dan Raden Rangga Sasmita atau kakak Mas Pajang Swara juga merupakan tokoh penggerak pasukan pendukung Diponegoro bersama Pakubuwono ke-6, yang dimana akhirnya Ayah Ronggowarsito atau Mas Pajang Swara dan Raden Ronggo Sasmito secara bersama ditangkap Belanda dan dibunuh setelah diasingkan ke Batavia. Raden Ronggowarsito sendiri dalam Perang Jawa sedikit banyak terlibat, mungkin di dalam pasukan bayangan atau pasukan Keraton Surakarta yang terkesan seakan-akan bermusuhan dengan pasukan Diponegoro. Mungkin itu juga bagian dari cerita-cerita beberapa versi. Hingga pada akhirnya Raden Ronggowarsito mengalami suasana duka di mana kakeknya Raden Ngabei Yasadipura II atau disebut dengan Tumenggung Sastranegara wafat, di mana sebelumnya didahului oleh meninggalnya sang ayah Pajang Swara, ditangkap oleh Belanda karena melakukan pemberontakan, perlawanan terhadap Belanda pada masa perang Diponegoro. Raden Ngabei Ronggowarsito juga memiliki satu masa riwayat hidup atau masa yang sangat berat, di mana dia harus kehilangan kedua orang yang dia sayangi atau orang yang menyayangi dia sejak kecil. Kemudian dia harus menggantikan posisi sang kakek menjadi pujangga Keraton Surakarta.
Data yang dikumpulkan dan didapat tentang Raden Ngabei Ronggowarsito pada dasarnya merujuk pada buku Babat Ronggowarsito yang terdiri dari 3 jilid. Jauh dari kemerdekaan Republik Indonesia, Ronggowarsito sudah mampu meramalkan dengan sengkalan, yakni besok yen wis ana wiku sabto ngesti ratu ing kono wong tenguk-tenguk nemu kethuk wong susah bakal bisa gumuyu. Nah, ternyata sengkalan yang diucapkan wiku sabto ngesti ratu itu adalah angka 1877, itu artinya tahun Jawa. Bila dikonversi ke tahun Masehi itu menjadi tahun 1945, padahal itu masih jauh dari tahun 1945. Ronggowarsito sudah mengatakan bahwa disitulah terjadinya perubahan zaman dari zaman penjajahan menjadi zaman kemerdekaan. Maka terkenal dengan itu Jongko Raden Ngabei Ronggowarsito. Termasuk sampai hari, termasuk jamnya saja itu bisa diramalkan sebelum Ronggowarsito meninggal itu mampu mengatakan bahwa besok Ribudo Pon, di hari Rabu Pon, tinggal 8 hari terhitung dari dia menulis bukunya itu, tepat akan datangnya kematian beliau, dan itu mampu dia tuliskan sendiri. Jadi Ronggowarsito bisa dikatakan seorang pujongo yang waskita, weruh sadurunge winarah. Jadi bisa dibilang beliau adalah betul-betul pujangga yang mampu dengan 8 persyaratan sebagai seorang pujangga, bahwa di sana pujangga itu persyaratannya harus awicarito, sambegono, mardo lagu, mardawa basa dan sebagainya. Itu Ronggowarsito betul-betul mampu, dan tulisannya luar biasa. Tidak seorang pun mampu mengikuti gaya bahasa dia, mulai dari penggunaan kata-kata, jadi diksinya itu, lalu penggunaan busananing basa, purwakanti, sandiasma. Menulis namanya dia tidak pernah untuk diucapkan ditulis secara terus terang bahwa ini karya Ronggowarsito, tidak, tapi itu dimasukkan di dalam karyanya, kita yang akan mencari. Jadi istilah dalam bahasa Jawa disebut sebagai sandiasmo. Perjalanan tokoh Ronggowarsito dalam melahirkan karya-karyanya tidak lepas dari perjalanan panjang sejarah bangsa dengan latar belakang kontroversi yang penuh konflik, intrik, perebutan kekuasaan internal Kerajaan Kasunanan Surakarta dan eksternal, yaitu antara Raja Pakubono Surakarta, Mangkunegaran Hamengkubuwono Yogyakarta, Pakualaman Yogyakarta, dan kolonial Belanda. Sebagai seorang yang memiliki kepekaan tinggi, Ronggowarsito mampu merasakan anomali dalam sistem pemerintahan kerajaan dan kolonial terhadap kehidupan rakyat. Sehingga Raden Ngabei Ronggowarsito mensiratkan kata zaman edan yang tertulis di serat Kalatida yang mampu memiliki 2 arti ambigu. Adalah bahwa kata zaman edan tersebut mendeskripsikan suasana saat itu ataukah suasana ramalan zaman yang akan datang. Tentang isi Kolotida itu adalah menggambarkan situasi zaman yang serba tidak menentu. Pimpinan-pimpinannya itu sebetulnya orang-orang yang baik, orang-orang yang pinter, tetapi tidak dibarengi dengan moral yang baik. Akhirnya Ronggowarsito berani memberikan sebuah kritikan bahwa pada saat masa zamannya Ronggowarsito pun itu sebetulnya raja saat itu sudah mulai kurang mendapatkan istilahnya posisi sebagai legitimasi yang kuat oleh rakyat. Maka Ronggowarsito menggambarkannya itu
ratune Ratu Utama patih-patih linuwih panekare becik-becik para nayaka Tyasararja parandinitan dadi paliasing kala bendu itu artinya bahwa di situ itu kerajaan pimpinan-pimpinannya itu sudah mulai tidak dapat digunakan sebagai panutan lagi. Nah, jadi di situ isinya sampai dengan nanti yang tadi kita tembangkan bait 7 menangi zaman edan itu sebetulnya apakah pada saat Ranggawarsita menulis Serat Kalatidha itu justru yang dikatakan zaman edan atau zaman edan sendiri itu merupakan sebuah ramalan akan terjadi pada masa berikutnya setelah Ranggawarsita yang mana apakah saat ini di mana Jawa sudah bisa dikatakan hilang jawane, lalu ya orang-orang yang sebetulnya harus menjadi panutan sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai panutan, apakah itu baru berlaku sekarang atau zaman gila itu justru saat ini pun sebetulnya belum apa-apa, bahkan masih belum terjadi. Nah, ini isinya Serat Kalatidha itu sebetulnya mulai dari hal-hal yang sifatnya itu masih lahiriah di sini sampai nanti itu isinya ikhtiar iku pasti, artinya bahwa sak bejo-bejane wong sing lali isih luwih bejo kang eling waspada. Di situ Ranggawarsita juga menyarankan agar kita itu selalu pasrah kepada si pencipta alam ini. Di situ jelas mulai dari bait 8, 9, 10 itu adalah sudah wis tuwa arep ngopo, muhung mahas ing ngasepi dan pasrah kepada Sang Khalik. Dan hingga pada masa meninggalnya pun Raden Ranggawarsita memiliki kontroversi yang sangat luar biasa sekali perihal bagaimana cara kematiannya dan mengapa beliau sendiri dimakamkan di daerah Klaten, Trucuk, Palar, Klaten. Ada beberapa versi yang menyatakan Raden Ranggawarsita wafat karena dibunuh oleh Belanda melalui konspirasi oleh orang dalam keraton. Ada versi yang mengatakan itu. Ada juga versi yang mengatakan bahwa Raden Ranggawarsita memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang belum pernah terjadi atau weruh sadurunge winarah karena dialah seorang pujangga mampu melihat yang akan terjadi ke depan. Nah, seorang pujangga yang mampu melihat kehidupan ke depannya, bahkan di Serat Sabdo Jati yang dia tulis saat-saat akhir kehidupan dia, beliau menulis namung kurang 8 ngarikat dulu tamating pati-patitis. Mungkin karena kurang 8 hari lagi adalah masa akhirnya sang pujangga. Nah, apakah itu karena beliau sudah memang memiliki kemampuan melihat ke depan, waruh sadurunge winarah bahwa nanti akan meninggal tanggal segini, tahun segini, ataukah ada satu penyebab di mana dia harus menghadapi eksekusi mati? Nah, ini mungkin bukan ranah dari kita untuk mengkaji dari budaya, tetapi perlu penelitian yang lebih lagi bagaimana sosok pujangga besar, sosok pujangga agung di tanah Nusantara ini wafat atau mengakhiri masa hidupnya. Akhir hayat Ranggawarsita adalah salah satu bagian penting dalam perjalanan hidupnya dan ilmu pengetahuan. Terjadinya polemik dan kontroversi antara pihak yang meyakini bahwa Ranggawarsita meninggal karena dibunuh oleh karena konspirasi pihak-pihak yang sangat terganggu atas keberadaan dan peran Ranggawarsita dengan pihak yang meyakini bahwa Ranggawarsita meninggal dengan wajar dan telah mengetahui kapan waktu kematiannya datang, merupakan daya tarik tersendiri kisah perjalanan hidup tokoh Ranggawarsita.
Rahayu.